Keberadaan pendengung atau buzzer tak terelakkan, khususnya di tengah gempuran media sosial yang makin populer saat ini. Mereka dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan di berbagai lini kehidupan, mulai keseharian hingga isu publik yang berdampak nasional. Kondisi ini memperkeruh ruang digital hingga warga pun sulit mencari kebenaran di jagat maya. Ruang komentar sebagai tempat diskusi makin tergerus, beralih jadi medan pertempuran opini yang disetir oleh strategi pasukan siber. Investigasi harian Kompas per April hingga Mei 2025 mengungkap bagaimana jejaring buzzer bekerja. Tarifnya pun fantastis, mulai jutaan hingga miliaran rupiah per proyek. Pengaruh mereka makin masif dengan jejaring yang makin luas, apalagi didukung perangkat yang disebut phone farming atau peternakan telepon, hingga menggunakan perangkat untuk menambah jumlah pengikut di media sosial. Kompas menemui jejaring buzzer di berbagai kota di antaranya Jakarta, Yogyakarta, Tangerang, dan Bekasi yang terdiri dari anggota tim buzzer, ibu-ibu buzzer akar rumput yang mayoritas melakukan kerja buzzer untuk kampanye produk hingga agensi-agensi pemasaran digital yang jadi simpul penggerak buzzer. NR, buzzer yang banyak menggarap isu publik. Ia dan timnya sengaja membuat konten video yang bermuatan hoax. Video pesanan itu dibuat untuk membelokkan narasi yang menguntungkan si pemesan. NR berperan sebagai analis konten. Belakangan, NR dan timnya disewa sebuah instansi. Tim NR bertugas melambungkan narasi yang membela instansi itu kala diterpa berbagai kritik dan isu negatif. Kalau udah ini di luar bot ya, kalau bot kan tadi kalau dibuka satu komen 1.000. Biasanya kalau kayak gitu cuma maksimal 10.000 mas. Kalau di Twitter ya maksimal bukan ya. Sekali kan oh tapi dia mengoperasikan akun yang memang benar-benar akun punya dia iya real ya, ini akun real ya, maksudnya bukan ngebot ya. Cara untuk konten itu baik bot maupun organik itu sebenarnya nggak berdampak share ya, komennya benar-benar orang besar sama yang itu kecuali ya misalkan dia benar-benar orang besar sambil retweet gue cerita. Seorang pemilik agensi pemasaran digital mengatakan buzzer di agensinya bisa digunakan untuk kepentingan apa saja. Salah satu layanan unggulannya adalah membuat topik trending atau trending topik di X. Tarifnya dibanderol 5,9 hingga 12,9 juta rupiah sesuai waktu dan durasi. Tak hanya isu publik, buzzer juga dikerahkan ke hal-hal keseharian seperti narasi soal coklat dan krim wajah, meramaikan acara buka puasa bersama instansi, rekayasa pembelian dan ulasan beragam produk, bahkan sampai yang dianggap unik sekalipun, seperti rekayasa komentar untuk keperluan tugas sekolah. Faktanya, tak melulu saat melakukan tugas buzzer, soal metode pembayaran juga begitu berliku, apalagi untuk isu-isu yang dianggap panas. Pembayaran bisa dilakukan tak langsung oleh instansi yang menyewa jasa, justru dibayarkan oleh perusahaan lain yang bisa jadi tak dikenal sama sekali. Perusahaan itu pun berganti-ganti tiap beberapa bulan. Bahkan ada yang pernah dibayar dengan emas batangan yang diletakkan di parkiran. Teknik ini membuat hubungan transaksional tim buzzer dengan pemodalnya samar dan sulit dilacak. Di bidang pemasaran, jaringan buzzer banyak digunakan untuk merekayasa pembelian dan ulasan. Para buzzer diminta membeli barang di toko daring yang sudah ditentukan. Selanjutnya mereka diminta memberi ulasan baik dan rating tinggi. Uniknya, banyak buzzer ulasan adalah ibu-ibu. Mereka diikat perjanjian untuk tak pernah membocorkan praktik ini. Sejumlah modus digunakan. Ada barang yang benar-benar dikirim dan uang pembelian dibayarkan bersama honor beri ulasan setelah pekerjaan selesai. Ada yang benar-benar palsu, hanya paket kosong yang dikirim sehingga rating dan ulasan benar-benar rekayasa. Dengan kondisi ini, tak heran internet syarat informasi sesat. Jumlah hoax yang terdeteksi terus meningkat. Adapun Google merilis Indonesia sebagai negara teratas di dunia yang menelusuri hoax selama tahun 2023. Kini hanya kewaspadaan tingkat tinggi yang bisa menyelamatkan jagat maya dari kepungan para pendengung atau buzzer.